Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada bulan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa bertemu kembali dengan bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat bersejarah, terbukanya langit dan bumi beserta seluruh alam semesta ini. Kenapa? Karena di situ makhluk Allah ditakdirkan di tengah-tengah bumi ini yang menjadi penghulu dari seluruh para nabi-nabi dan menjadi pemimpin terbesar di alam semesta ini. Dia adalah baginda Rasulullah SAW yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Ketika kehadiran beliau di bumi ini, maka 3 hari 3 malam para malaikat itu digerakkan turun oleh Allah untuk menyambut kehadiran baginda Rasulullah SAW. Dalam riwayat tidak ada satupun manusia selama 3 hari 3 malam itu diberikan berziarah kepada baginda Rasulullah kecuali para malaikat yang terus berdatangan menyambut kehadiran Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, ada banyak peristiwa ketika beliau dilahirkan. Peristiwa itu hancurnya istana yang ada di Romawi. 4 pilar yang ada di istana Romawi itu tiba-tiba roboh, sehingga orang-orang Romawi itu keheranan. Tidak ada petir, tidak ada gempa, tidak ada hujan. Dek nara angin, dek nara gempa, kok tiba-tiba hancur itu pilar itu. Ternyata setelah dicari tahu, lahir seorang manusia yang termulia di alam semesta ini, baginda Rasulullah SAW. Lalu selanjutnya ada api yang disembah oleh orang Yahudi, itu berabad-abad lamanya. Ketika Rasulullah SAW lahir, begitu pula api itu padam, sehingga orang-orang Yahudi bingung, kumbekna ampun peda api ini, kita menyembahnya berabad-abad, ratusan bahkan ribuan tahun kita menyembah, kok tiba-tiba padam. Ternyata orang-orang Yahudi mencari tahu apa sebabnya, padahal tidak ada sesuatu bencana alam yang terjadi pada saat itu. Ternyata kelahiran baginda Rasulullah SAW memadamkan api yang disembah oleh orang Yahudi. Lalu peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi kemudian adalah 3 hari 3 malam Ka'bah itu bergetar, dan 360 patung yang di sekeliling Ka'bah pada saat itu langsung ambruk ketika baginda Rasulullah SAW. Dan ada peristiwa yang mencengangkan masyarakat Arab pada saat itu. Pada malam Senin 12 Rabiul Awal itu, bintang-bintang pada turun menyinari rumah baginda Rasulullah SAW, sehingga orang-orang Arab itu ketakutan karena 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW ada peristiwa yang sangat mengerikan. Peristiwa itu adalah di mana tentara-tentara Abraha itu diluluh lantahkan dan dihancurkan oleh Allah karena ingin menghancurkan Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung-burung ababil, dan dari burung-burung ababil itulah kemudian Allah meletakkan batu di kaki-kaki burung ababil itu, kemudian melempar pasukan tentara Abraha atau yang kita kenal dengan tentara bergajah. Di situ manusia mati secara mengerikan. Ini ya si khawatirannya si masyarakat Arab pada saat itu. Ketika dia menyaksikan bintang pada turun, dia mengingat peristiwa yang pernah terjadi 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Jangan-jangan peristiwa yang mengerikan itu terjadi lagi. Ternyata apa? Di luar dugaan mereka, bukan peristiwa itu terulang. Justru kelahiran Nabi Muhammad SAW membuat matahari bersujud, membuat bulan bersujud, membuat seluruh bintang-bintang bersujud menghormati kehadiran baginda Rasulullah SAW. Inilah makhluk yang termulia. Makanya disebutkan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, ketika Rasulullah SAW ditanya, apa yang pertama kali Allah ciptakan? Maka beliau menjawab, yang Allah pertama kali ciptakan adalah nurku. 50.000 tahun sebelum diciptakan malaikat, sebelum diciptakan langit,
sebelum diciptakan gunung-gunung, sebelum diciptakan lautan dan seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di alam semesta ini, 50 tahun nurku diciptakan oleh Allah, baru diadakan alam semesta ini. Kalau bukan karena nur Muhammad, Allah tidak menciptakan malaikat. Kalau bukan karena nur Muhammad, Allah tidak menciptakan langit beserta isinya. Kalau bukan karena nur Muhammad, maka kita juga tidak akan pernah ada di muka bumi ini. Sungguh luar biasa. Bahkan ribuan tahun sebelum jasadnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan nama beliau di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Zabur, kemudian di dalam Suhuf. Nama beliau adalah Ahmad, atau yang kita kenal dengan nama Muhammad. Di dalam kitab Dalailul Khairat, beliau memiliki 200 nama. Dan ada buku yang dikarang oleh Syekh Hamdani Bakron dengan judul Inteligensi Kenabian Baginda Rasulullah SAW. Di situ juga memiliki 200 nama. Namanya Ahmad yang paling populer di langit, kemudian yang populer namanya di bumi namanya Muhammad. Ada namanya Ahmad, Muhammad, Ahid, Wahid, Mustafa, Yasin, Habibullah dan lain sebagainya. 200 nama daripada nama Baginda Rasulullah SAW. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Lalu apa misi diutusnya Baginda Rasulullah SAW ke belahan bumi ini? Ada 3 misi besar. Yang pertama kata Allah, minadh-dhulumati ilan nur. Yang kedua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan an anzirin nas manazilahum ala qadri uqulih. Ini misi dihadirkan Rasulullah SAW ke belahan bumi ini. Si pertama adalah minadh-dhulumati ilan nur, membebaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Apa yang dimaksud dengan kegelapan menurut penafsiran para ulama? Si pertama adalah gelapnya aten manusia, si kedua gelapnya ucapan manusia, si ketelu gelapnya, si keempat gelapnya pendengaran manusia, gelapnya pikiran manusia dan seterusnya. Kenapa dia gelap? Karena pada saat itu belum mengenal siapa yang menciptakan alam semesta. Di kalangan masyarakat Arab pada waktu itu sebelum didakwahkan ajaran agama ini oleh Baginda Rasulullah SAW, mereka rame-rame nyembah patung. Pira tersembah si dengan Arab jahiliyah 360 patung. Ada namanya Lata, ada namanya Uzza, ada namanya Manat. Mereka setiap hari siang dan malam mereka sembah itu patung-patung. Makanya itulah yang disebut dengan jahiliyah. Bukan karena tidak bisa orang-orang Arab itu membaca, ia ceket membaca, ia ceket menulis lagu kumbekna teparan jahiliyah. Karena mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebenaran, maka itulah sebabnya dikatakan jahiliyah. Lalu bagaimana Nabi Muhammad SAW menyebut kegelapan itu? Beliau menyebut kegelapan itu ada 5. Si pertama, dunia ini adalah petang, dosa ini adalah petang, kubur ini adalah petang, padang mahsyar adalah petang, kemudian titian siratal mustaqim adalah petang. Dunia gelap kata beliau, dosa gelap, alam barzah gelap, titian padang mahsyar gelap, titian siratal mustaqim gelap. Lalu apa cahayanya? Dunia ini gelap, cahayanya adalah iman dan takwa. Andaikan tidak ada orang-orang yang beriman dan bertakwa di dunia ini, dulu Allah telah musnahkan bumi ini. Namun karena masih banyaknya orang-orang yang beriman, banyaknya orang-orang bertakwa, maka Allah masih berikan kita kesempatan hidup di muka bumi ini. Dan dunia masih hari ini bersahabat dengan kita. Apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, peringatan bagi kita tentang bumi yang telah dirusak oleh manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, telah tampak rusaknya mulut manusia dan telah tampak rusaknya hati manusia sehingga alam ini rusak. Apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengomentari ayat ini, menafsirkan ayat ini? Munuah seda ucapan manusia, milu ya seda alam ini. Terjadilah kemudian banjir, terjadilah gempa bumi, terjadilah gunung meletus, terjadinya tsunami,
terjadinya angin puting beliung, kumbekna pernah terjadi karena sedawah ucapan manusia, rusak ucapan manusia. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita semua, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah dan hari kemudian, yaumul qiyamah, yaumul ba's, yaumul zalzalah, saya beriman kepada hari kemudian, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak mampu berkata yang baik, cukup diam saja. Kenapa orang yang diam, menghindarkan dirinya dari fitnah, menghindarkan dirinya dari ghibah, menghindarkan dirinya dari mengucap kejelekan orang lain, orang itu lebih selamat ketimbang dia berkata yang tidak-tidak. Dan bumi ini akan damai kalau ucapan manusia indah di bumi ini. Seperti apa yang kita tempati yang namanya ibadur rahman. Siapa dia? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hana wa idza khatabahumul jahilun qalu salamah. Salah satu tanda-tanda daripada ibadur rahman, seperti nama pondok pesantren ini, ketika mereka berjalan di muka bumi ini, dia tawadu, dia rendah hati, dia menghormati siapa saja, dan ucapannya selalu manis. Ketika ada orang mengatakan, ketika ada orang menghina dia, ketika ada orang memfitnah dia, ketika ada orang menggibah dia, menjelek-jelekkan dia, membuli dia, maka dia bilang qalu salama. Ucapan mereka selamat, selamat. Dia tidak membalas fitnahan orang lain, dia tidak membalas perkataan orang lain, tapi justru dia mendoakan orang yang memfitnah dia. Munabau si tangan tia tama sida pada la ibadur rahman ini Bapak Ibu. Tama kita, masuklah kita ke golongan hamba-hamba Allah yang pengasih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah bumi ini adalah menyatukan umat manusia. Terbukti ketika beliau sudah berdakwah 13 tahun di Makkah, kemudian dia hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau berdakwah 10 tahun di Madinah, dia satukan kaum Ansor, dia satukan kaum Muhajirin. Maka apa yang bisa kita ambil? Ternyata kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi ini adalah tidak lain untuk menyatukan umat manusia di alam semesta ini. Apa buktinya? Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Selaput manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengumumkan, menyeru semua manusia dari masyrik sampai maghrib. Untuk apa? Mengumumkan kepada manusia tentang penciptaan manusia, laki dan perempuan yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya mereka bangsa yang satu dengan bangsa yang lain itu saling mengenal, supaya suku yang satu dengan suku yang lain saling mengenal, dan yang terbaik di sisi Allah adalah ketakwaan itu. Makanya alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam rangka untuk bersilaturahim, membangun cinta dan kasih sayang. Walaupun saya jauh di Kelayu, tapi alhamdulillah hati saya dekat dengan pelunggu semua. Dan mudah-mudahan kita yang saling mencintai, saling menyayangi satu sama lain, kita tergolong hamba-hamba Allah yang disebut dengan ibadur rahman. Dan sehingga akhir kehidupan kita membawa kasih sayang dan membawa rahmat bagi orang lain. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengingatkan juga kembali, yang gelap ini dulunya adalah dunia. Kenapa dikatakan dunia ini dulu gelap? Ketika beliau mendakwahkan kebenaran Islam ini di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, dunia ini gelap gulita. Kenapa yang membuat dia menjadi gelap? Karena hati manusia pada saat itu belum masuk ketauhidan, belum masuk keyakinan kepada Allah, sehingga membuat dunia ini juga menjadi suram. Muna petang aten manusia, muna gelap aten manusia, milu dunia ini dah gelap. Lagu muna solah aten manusia, dunia ini bagus.
tidak ada orang yang saling membunuh, tidak ada orang saling saling menghina satu sama lain. Lamun wah lempeng atente pada selaput, lurus atente selaput, maka yang terjadi di dunia ini adalah kedamaian. Yang terjadi di bumi ini, khususnya di Lombok ini, akan terjadi kedamaian, ketenangan. Kumbekna tenang atente pada selaput. Si nyebabang bumi ini hancur, si nyebabang bumi ini seda, si nyebabang bumi ini mohon kepada Allah. Ingat Bapak Ibu, bumi ini selalu mohon kepada Allah, mohon keadilan. Apa kata bumi? Ya Allah, berikan saya untuk menelan manusia. Maka apa? Bumi kumbekna pok demelim belat manusia. Maka bumi mengatakan, karena manusia ini sudah banyak menodai saya, sudah banyak menzalimi saya, sudah banyak mengkhianati saya. Apa bentuk kezaliman yang mereka lakukan? Mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Mereka melanggar aturan-aturan-Mu, wahai Allah. Ini yang membuat kami kepingin untuk menelan mereka. Tapi Allah mengatakan, jangan dulu bumi. Masih luwe dengan istighfar, masih luwe dengan ngaji, masih luwe dengan zikir, masih luwe dengan salawatan, masih luwe dengan silaturahim. Andaikan sudah jarang orang yang mengaji, udah jarang orang membaca Quran, udah jarang orang bersilaturahim, udah jarang orang berzikir, udah jarang orang salawatan, maka bumi ini akan diberikan oleh Allah haknya untuk menelan manusia. Seperti apa yang pernah terjadi pada kaumnya Nabi Lut, kemudian kaumnya Nabi Nuh, dan banyak nabi-nabi terdahulu di mana dihancurkan kaumnya karena apa? Melakukan kezaliman-kezaliman di atas bumi ini. Dan Allah telah mengingatkan leita pada selapu, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dendek sekali lakuang kerusakan lekban dunia sini setelah Allah perbaiki dunia ini. Allah telah mempersembahkan alam ini sekuatnya pelungguh bercocok tanam, sekuatnya pelungguh mencari ikan di laut, sekuatnya pelungguh berniaga di alam ini, sekuatnya pelungguh berbisnis di alam ini, sekuatnya pelungguh bercocok tanam. Allah sudah hamparkan bumi ini untuk kebutuhan dan keperluan manusia, tidak habis-habis dicari oleh manusia. 100 nikmat Allah, kata Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Mukasyafatul Qulub. Allah memberikan 100 nikmat dan satu yang diturunkan di bumi ini, yang 99 nanti diberikan orang-orang beriman di surga. Si sekik doang nikmat Allah leban dunia ini dia nebuwe. Betul tidak? Sungguh luar biasa nikmat yang ada pada diri kita. Bagaimana napas yang diberikan oleh Allah, bagaimana jantung yang diberikan oleh Allah, bagaimana penglihatan yang diberikan oleh Allah, bagaimana pendengaran yang diberikan oleh Allah. Seluruh jasad ini zahiran wa batinan, zahir dan batin kita penuh dengan nikmat Allah. Makanya Allah ingatkan kepada kita di dalam surat Ar-Rahman, Fabi ayyi rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kalian dustakan? Sampai 31 kali Allah mengulangi kalimat-kalimat ini, mengingatkan kepada kita jangan sampai ada di antara kita orang-orang yang beriman ini mengingkari nikmat Allah. Karena bahayanya sungguh luar biasa. Apa bahaya bagi orang-orang yang mengingkari nikmat Allah? Allah berikan kita jawaban di dalam Al-Quran. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita mengingkari nikmat Allah, azabnya sangat berat. Qarun udah jadi contoh. Allah abadikan nama Qarun di dalam Al-Quran supaya menjadi pelajaran.
ditelan sama bumi. Kemudian Fir'aun ditelan sama laut. Banyak contoh-contoh yang diberikan oleh Allah supaya kita menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat ini akan dipertanggungjawabkan. Semua apa yang diberikan oleh Allah, maka Allah berikan jawaban. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Selaput nikmat Allah. Jangan main-main dengan nikmat Allah. Jangan main-main dengan umur yang Allah berikan. Jangan main-main dengan waktu yang Allah berikan. Semua apa yang Allah titipkan, yang dititipkan kepada kita akan diminta pertanggungjawaban. Maka sungguh luar biasa nikmat Allah ini, dijaga dan disyukuri. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Ketika Allah berikan kita hidup, maka gunakan hidup ini untuk kebaikan-kebaikan. Karena apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Gunakan hidupmu sebelum datang waktu kematian. Karena kita semua ini calon mati semua, Bapak Ibu. Semua kita akan mati. Ingat para nabi-nabi terdahulu udah wafat, para sahabat udah wafat, para tabi'in udah wafat, para ulama-ulama, para salafus saleh, dan kita semua menunggu giliran kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan kita semua sudah ditentukan hidup kita oleh Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Kalian tidak akan mati kata Allah melainkan dengan izinku, dan aku telah tetapkan ajal kita. Maka itu sebabnya baginda Rasul ngingatin kita semua, gunakan hidupmu sebelum datang matimu. Karena kita tidak tahu nanti malam, besok pagi, siang hari Allah cabut nyawa kita. Kalau udahnya Allah cabut nyawa kita, semua kenikmatan dunia ini berakhir. Mobil yang kita punya berakhir, istri kita yang kita punya berakhir, semua fasilitas dunia berakhir. Hanya yang bisa kita bawa cuma 3. Si pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa orang-orang yang saleh. Makanya dulu ketika Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian bergetar bumi ini, lalu malaikat kaget. Wahai Allah, kenapa bergetar bumi ini? Lalu kemudian Allah menciptakan gunung. Setelah Allah ciptakan gunung itu, maka bumi diam. Lalu malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, kenapa tadi ketika engkau menghamparkan bumi ini bergetar sejadi-jadinya, tapi ketika engkau hadirkan gunung sebagai pasaknya gunung, kenapa diam?" Lalu malaikat bertanya, "Adakah yang lebih kuat daripada gunung itu?" Maka Allah menjawab, "Yang lebih kuat daripada gunung itu adalah besi." Lalu malaikat bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Adakah yang lebih kuat daripada besi?" Allah jawab, "Yang lebih kuat itu adalah api." Lalu malaikat bertanya, "Adakah yang lebih kuat daripada api?" Lalu Allah menjawab, "Yang lebih kuat itu adalah air." Lalu malaikat bertanya, "Adakah yang lebih kuat daripada air?" Maka Allah menjawab, "Yang lebih kuat daripada air adalah angin." Lalu kemudian malaikat bertanya yang terakhir, "Adakah yang mampu mengalahkan yang namanya angin?" Maka Allah menjawab, "Yang mampu mengalahkan angin itu adalah sedekah anak Adam yang dikeluarkan oleh tangan kanannya dan tidak tahu oleh tangan kirinya. Inilah sedekah pelungguh yang pelungguh akan temukan nanti di alam barzah." Tidak ada bekal kecuali kita memperbanyak sedekah. Sedekah pelungguh di madrasah ini kelak akan menjadi cahaya di alam barzah. Kemudian amal-amal pelungguh yang pernah pelungguh sampaikan di tempat ini, itulah yang menjadi teman setia kita. Tidak ada barang dunia yang akan menjadi pembela kita di alam barzah kecuali sedekah pelungguh. Semakin banyak amal-amal pelungguh, maka semakin banyaklah yang menjadi yang paling berat kata orang Majusi itu, orang Yahudi itu, yang paling berat itu
adalah orang masuk kubur tanpa amal. Berat kubur ini Bapak Ibu. Akan tetapi yang paling berat itu adalah ketika kita masuk ke alam barzah tanpa membawa amal. Coba renungkan. Ketika Rabi'atul Adawiyah, seorang ulama sufi dari golongan wanita, pernah dipinang, dilamar oleh 4 ulama tasawuf. Di antaranya ada Imam Hasan Al-Basri, kemudian ada Malik bin Dinar, dan 2 ulama lagi tidak disebut namanya di situ. Kemudian datang meminang Rabi'atul Adawiyah. Kalian mau datang ke rumah saya untuk apa? Kami ingin meminang engkau wahai Rabi'ah. Bolehlah, siapa yang paling alim di antara kalian? Maka salah satu menjawab, si paling alim adalah Imam Hasan Al-Basri. Kalau begitu jawab pertanyaan saya. Siapa yang mampu menjawab pertanyaan saya, maka bolehlah menikah dengan saya. Yang pertama, kalau saya meninggal dunia nanti, apakah saya mati dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan su'ul khatimah? Apakah saya mati baik atau saya mati buruk? Maka ulama ini tidak mampu menjawab. Ini urusan Allah, ini perkara gaib, kami tidak mampu jawab. Kalau begitu pertanyaan saya yang kedua, ketika saya nanti di alam barzah, apakah saya mampu menjawab pertanyaan mungkar nakir? Maka lagi-lagi Imam Hasan Al-Basri menjawab, ini kan perkara gaib. Lalu yang ketiga, apakah saya disiksa di alam barzah atau tidak? Apakah saya mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab di alam barzah? Kami juga tidak tahu. Lalu kemudian Imam Hasan Al-Basri, Rabi'atul Adawiyah bertanya lagi, ketika nanti di padang mahsyar dikumpulkan semua makhluknya oleh Allah, kemudian dibagikan kitabnya, dikalungkan kitabnya di lehernya, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Ketika Allah mengalungkan kitab di leher kita masing-masing, semua rekam jejak kita di dunia ini, yang baik maupun yang buruk perjalanan kita itu Allah telah letakkan di dalam kitab kita masing-masing, dan semua makhluk Allah dikalungkan di dalam lehernya. Lalu kemudian Allah memerintahkan manusia untuk membaca kitabnya masing-masing. Lalu apa kata Rabi'atul Adawiyah? Ketika Allah meletakkan kitab kita di leher kita masing-masing, kemudian apa pertanyaan Rabi'atul Adawiyah ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar? Apakah nanti saya ketika dikumpulkan makhluknya oleh Allah, kemudian dibagikan kitabnya oleh Allah, dibagikan kitab kita masing-masing oleh Allah, apakah saya memegang kitab saya dengan tangan kanan saya atau dengan tangan kiri saya? Maka Imam Hasan Al-Basri juga diam. Itu perkara yang gaib. Lalu yang terakhir kata Rabi'atul Adawiyah, ketika nanti di titian Siratal Mustaqim, apakah saya akan jatuh ke neraka jahanam ataukah saya akan masuk ke dalam surganya Allah? Maka imam ini mengangkat tangan. Itu semua pertanyaanmu adalah pertanyaan yang Allah lebih tahu, dan pertanyaanmu itu adalah pertanyaan gaib. Kalau begitu engkau gagal meminang saya. Lalu sebelum engkau pulang dari rumahku, saya ingin bertanya, berapa banyak nafsu dan berapa banyak akal? Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, akalnya laki-laki 9 dan nafsunya 1, dan akalnya perempuan adalah 1 dan nafsunya 9. Maka apa kata Rabi'atul Adawiyah? Saya aja yang nafsunya 9 belum kepingin menikah. Kok kau yang nafsumu cuma 1 kepingin sekali kau menikah? Dan saya tidak ada sempat saya memikirkan pernikahan karena saya sibuk memikirkan yang 5. Bagaimana nasib saya ketika meninggal dunia? Bagaimana nasib saya di alam barzah ketika bertemu dengan malaikat mungkar nakir? Dan bagaimana saya, apakah saya disiksa nanti di alam barzah? Dan bagaimana nasib saya nanti di padang mahsyar? Apakah saya selamat di pengadilan Allah atau tidak? Dan bagaimana perjalanan saya ketika meniti titian Siratal Mustaqim? Apakah saya akan jatuh kemudian tersungkur di dalam neraka jahanam, atau sebaliknya saya akan masuk surga? Itu yang saya pikirkan, belum ada kepikiran untuk nikah. Ini yang harus kita renungkan di zaman ini Bapak Ibu. Pikirkan bagaimana nasib kita nanti di akhir petualangan kita di dunia ini.
Kalau urusan makan minum, walaupun ibu-ibu sekarang itu bingung memikirkan beras yang naik, tapi jangan terlalu larut memikirkan beras. Jangan terlalu larut memikirkan ekonomi, tapi coba kita kembalikan pikiran kita bagaimana nasib kita nanti ketika ruh kita dicabut oleh Allah. Apakah kita akan meninggal dunia ini berpamitan dengan Allah dalam keadaan Allah redha, atau sebaliknya Allah murka? Maka Imam Abu Lais memberikan jawaban kepada kita. Amalan untuk meninggalkan dunia ini, yang pertama kata beliau, jaga kalimat basmalah. Yang kedua, jaga kalimat alhamdulillah. Yang ketiga, jaga kalimat istighfar. Yang keempat, jaga kalimat insyaallah. Yang kelima, jaga kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang keenam, jaga kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan yang ketujuh, jaga kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bau jaga kalimat sipitu ini, kata Imam Abu Lais. Siapa orang yang mampu menjaganya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dia terus membaca basmalah sebanyak-banyaknya, dia terus membaca alhamdulillah sebanyak-banyaknya, dia terus membaca istighfar sebanyak-banyaknya, dan selain sebagainya 7 amalan ini, maka insya Allah dia akan dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita harus pikirkan, ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu. Mengenai tentang rumah tangga kita, sudah cukuplah kita di dunia ini. Karena dunia ini akan bubar. Sekaya apapun kita, tidak membawa pangkat meninggal dunia. Sehebat apapun kita di dunia ini, bakal semua kita akan meninggal dunia. Maka lihat orang-orang tua kita yang soleh-soleh sudah duluan dipanggil, termasuk pendiri daripada yayasan ini, Tuan Guru kita, Tuan Guru Aiman. Kemudian ada Tuan Guru siapa? Tuan Guru Ahmad Rifai itu telah duluan meninggalkan kita dan sudah di alam barzah dalam keadaan meninggalkan warisan yang baik. Insya Allah itu tanda-tanda orang yang orang yang baik meninggalkan dunia ini. Apa buktinya? Dia tinggalkan pelunggu yayasan ini, dia tinggalkan pelunggu majelis taklim ini, tempat orang-orang menuntut ilmu. Dan ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan sahabat beliau yang lain, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Abu Dzar, datanglah ke majelis taklim walaupun kau tidak membawa buku, tidak membawa pulpen. Ada mengatakan bawa buku atau bawa pulpen. Kemudian kau dengarkan itu di majelis taklim, mendengarkan ilmu, maka sama halnya kita menyumbangkan 1000 ekor kuda untuk dipakai berperang. Ini sungguh luar biasa. Kepada Abu Dzar Al-Ghifari juga disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan ada sahabat beliau adalah Ibnu Mas'ud. Siapa orang yang pagi-pagi membuka lembaran Al-Quran, kemudian dia mengamalkan dari 1 ayat dari Al-Quran itu, maka dia lebih baik daripada sholat sunat 100 rakaat. Kemudian apa kata Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari juga? Barang siapa hadir dalam satu majelis, kemudian mendengarkan ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu pengetahuan itu, maka lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunat 1000 rakaat. Detokol dalam majelis taklim dan dengarang ilmu pengetahuan, ada 1 ayat yang pelunggu dengar, kemudian pelunggu bisa amalkan, maka itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Mampu pelunggu sholat 1000 rakaat? Sudah pelunggu sholat 100 rakaat? Belum. Maka duduknya pelunggu sesaat di majelis taklim sama halnya pelunggu, bahkan lebih baik kata Rasulullah daripada hanya sekedar sholat sunat 1000 rakaat. Sungguh luar biasa. Ini padilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan malas ke majelis taklim. Isi hidup kita sebagaimana pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum datang kematian. Karena kematian ini akan tiba-tiba menjemput kita. Kalau udah kematian menjemput kita, seperti tadi bagaimana nasib kita di alam barzah. Ini yang harus menjadi renungan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa itu adalah kegelapan,
cahayanya adalah istighfar. Andaikan Allah tidak menurunkan istighfar kepada hamba-hambanya, maka manusia banyak yang akan celaka, maka manusia banyak akan masuk neraka jahanam. Tapi karena kemurahan Allah, karena kasih sayang Allah, makanya Allah panggil orang-orang yang berdosa, disuruh taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubat yang sebenarnya. Artinya apa? Ada dua syarat taubat kita baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harus kita nadam. Yang kedua ibdal. Apa itu nadam? Nadam itu artinya menyesali perbuatan yang buruk itu. Menyesali perbuatan yang membuat kita menjadi terzalimi itu, menyesali perbuatan apa yang membuat kita menjadi tercela itu, dan tidak mengulangi lagi pekerjaan-pekerjaan yang pernah kita buat selama kita melakukan kejahatan maupun kezaliman. Itu namanya ibdal, tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan buruk itu. Maka kalau dua syarat ini bisa kita lakukan, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Dan Allah panggil kita di dalam ayat lain, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian memohon ampun, surga yang luasnya langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah menginginkan kita supaya cepat-cepat mohon ampun. Jangan sampai kita terlambat. Jangan sudah kebanyak dosa, sudah kebanyak maksiat, baru kita mohon ampun. Maka Allah ingatkan kepada kita semua, segera, jangan ditunda. Karena setiap waktu kita banyak dosa, setiap waktu kita banyak kesalahan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempat lupa dan salah. Bahkan Nabi secara umum mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti punya salah. Makanya Allah perintahkan kita jangan lambat-lambat beristighfar. Apa jaminan orang yang istighfar? Allah berikan jaminan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ketika ada orang beristighfar di bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menurunkan hujan. Andaikan tidak ada orang beristighfar di bumi ini, maka Allah akan menahan hujan. Tapi karena banyaknya orang-orang beristighfar, maka bumi ini disuburkan oleh Allah karena Allah menurunkan hujan. Maka bumi ini diberkahi oleh Allah dan bumi ini dirahmati oleh Allah. Kenapa masih banyak orang-orang yang beristighfar? Andaikan orang enggan beristighfar dengan dosanya, biasa-biasa dengan dosa yang ia lakukan, biasa-biasa dengan kemaksiatan yang ia lakukan, biasa-biasa dengan kezaliman yang ia lakukan, maka Allah tidak akan menurunkan hujan di bumi ini. Dan Allah membuat bumi ini menjadi gersang dan akan mematikan tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Bahkan hewan-hewan akan mati secara mengenaskan. Kenapa? Orang sudah jauh dari istighfar. Makanya dulu di zaman Nabi Nuh curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, siang dan malam saya melakukan dakwah, baik itu secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Tapi ketika saya mendakwahkan kebenaran, mengajak mereka ke jalan-Mu, ya Allah, dia tutup telinganya dan dia tutup wajahnya dengan sarung yang mereka punya, dengan kain yang mereka punya, dengan baju yang mereka punya. Maka Nabi Nuh berkata kepada Allah, ya Allah, kalau begini keadaan mereka, ya Allah, mereka tidak mau mendengar apa yang aku lakukan, mereka tidak mau kembali kepadamu, ya Allah. Justru semakin bertubi-tubi kemaksiatan yang mereka lakukan. Dia sembah patung di dalam masjid, ya Allah. Makanya di situ ada patung-patung namanya Ya'uq, ada namanya Yagus, ada namanya Nasr, dan lain sebagainya. Padahal itu nama-nama wali-wali Allah yang ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tapi datanglah iblis pada saat itu, datang ke masjid. Kemudian ditemukan saudara-saudaranya ini dalam keadaan menangis, mikirang semetona siwah meninggal dunia. Dia memikirkan saudaranya yang telah meninggal dunia. Lalu iblis mengatakan, maukah aku tunjukkan wajah saudaramu yang telah meninggal dunia dan kau akan kenang selama-lamanya. Aku bisa gambar itu wajah saudaramu, aku bisa lukis itu wajah saudaramu. Maka
ulama-ulama ini ada yang bernama Yagus Nasr itu, maka mengatakan iya. Akhirnya iblis itu mulai melukis wajah saudaranya yang telah meninggal dunia. Lalu apa katanya? Apakah ini benar wajah saudaramu? Iya. Lalu kemudian ditaruh dalam masjid sampai meninggal 5 saudaranya ini menjadi wali Allah. Maka orang-orang umat Nabi Nuh pada saat dia masuk ke masjid, maka dia selalu menyembah dan memuji patung-patung ini. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bayangkan 950 tahun Nabi Nuh itu berdakwah. Dalam riwayat kurang lebih ada 68 orang yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Sisanya itu diluluh lantahkan dan dihancurkan oleh Allah, termasuk anaknya adalah Kan'an. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Allah memerintahkan bahtera untuk membuat bahtera kepada Nabi Nuh alaihissalam, lalu kemudian orang-orangnya Nabi Nuh alaihissalam, masyarakatnya Nabi Nuh alaihissalam, umatnya Nabi Nuh alaihissalam mengejek, mengatakan Nabi Nuh udah gila. Dengombe miak perahu, lek memontong, lek pegunungan, lek rau, lek si tandus. Ini kan tidak ada air, kenapa kau buat perahu di atas gunung? Ini tidak ada air. Maka apa kata Nabi Nuh? Silahkan ejek saja saya. Nanti satu saat saya akan mengejek kamu siapa yang sesungguhnya yang benar. Maka setelah jadi perahunya, kapalnya Nabi Nuh, sejadi-jadinya mereka mengotori tempat perahunya Nabi Nuh. Mereka jadikan WC perahunya Nabi Nuh. Bilang sakit tiana, lalu buang kotoran le perahu Nabi Nuh sampai penuh kotoran mereka di kapalnya Nabi Nuh. Lalu setelah mereka penuh kotorannya di situ, mereka semuanya sakit cacar, kurek selapuna, penyakit cacar, penyakit kudis. Lalu mereka keliling mencari obat, mencari tabib, mencari dokter, tidak ditemukan satupun yang bisa mengobati. Ada orang terakhir yang buang air besar di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam, yang kemudian dia jatuh di tumpukan kotoran mereka sendiri, lalu kemudian dia sembuh. Kakinya yang tadinya sakit sembuh, kemudian penyakit cacarnya yang tadi adalah sembuh. Maka dia mengumumkan, wahai masyarakat, wahai semeton-semetonku, wahai saudara-saudaraku, ternyata adalah obatnya ada di kapal Nabi Nuh. Masa sih iya, ini saya kan tadi sakit, ternyata obatnya di situ. Apa obatnya? Ada di perahu Nabi Nuh. Maka semua rame-rame membawa alat untuk mengambil kotoran, diusap di seluruh tubuh mereka. Baru kudis-kudis mereka sembuh semua. Ternyata kotoran mereka yang menjadi obatnya. Sehingga sampai bersihlah kapal Nabi Nuh. Mereka siram kotoran-kotorannya, dibersihkan kotorannya sampai tidak ada baunya, tidak ada rupanya di situ. Mereka mandi dengan kotorannya sendiri, mereka berobat dengan kotorannya sendiri. Lalu setelah mereka sembuh, Allah kirimkan hujan selama 3 bulan. Bayangkan berturut-turut hujan ini tidak henti-henti, akhirnya menenggelamkan mereka dan air itu setinggi bukit Judi. Maka itu sebabnya di dalam Al-Quran Allah katakan, وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَقِيلَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ya Allah, ngeri kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh umat Nabi Nuh. Maka oleh sebab itu, bagaimana hubungan kita dengan bumi ini? Jaga bumi ini dengan banyak istighfar. Jaga bumi ini dengan kita taubat. Jaga bumi ini dengan kita banyak berzikir. Jaga bumi ini dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai bumi ini menelan kita, belum sempat kita istighfar. Jangan sampai bumi ini menelan kita, belum sempat taubat. Maka itu amalan yang dititipkan oleh Imam Abu Lais, tolong dijaga. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kubur itu adalah satu kegelapan. Semua kita menyaksikan petang sempit. Di situ ada ular-ular berbisa, di situ ada kalajengking. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kubur itu cahayanya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah, ya Allah, ajarkan aku dekat denganmu seperti dekatnya telingaku dengan pendengaranku, seperti dekatnya mataku dengan penglihatanku, seperti dekatnya kepalaku dengan pikiranku. Ajarkan ya aku ya Allah, supaya aku lebih dekat denganmu ya Allah, sedekat telinga dengan pendengaran ini, sedekat mata dengan penglihatan ini. Lalu Allah mengatakan, Kul ya Musa la ilaha illallah. Katakanlah wahai Musa, bacalah kalimat la ilaha illallah.
Namun apa kata Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, ini kan kalimat yang umum. Semua orang tahu kalimat ini. Selaput dengan menauk syaran kalimat ini. Maka Allah mengatakan, wahai Musa, walaupun semua orang tahu kalimat ini, tetapi kau baca dia, karena dengan kalimat ini akan mendekatkanmu seperti telingamu dengan pendengaranmu, seperti matamu dengan penglihatanmu. Maka Nabi Musa lagi berkata kepada Allah, berikan aku amalan yang khusus wahai Allah, supaya aku itu lebih bisa mendekatkan diriku padamu. Maka Allah menjawab, wahai Musa, kalimat la ilaha illallah itu adalah saya sendiri. Baru Nabi Musa diam. Nabi Musa diam. Lalu bagaimana jawaban Allah di dalam hadis kudusi? Man dakhala hisni amina. Siapa yang masuk dalam bentengku, kata Allah, maka dia aman. Aman dari mana? Aman dari siksa kubur. Aman dari apa? Azab akhirat. Aman dari apa? Azab jahannam. Siapa orang yang sering-sering membaca la ilaha illallah, maka itulah cahaya yang akan dia bawa ke alam barzah, untuk menyinari alam barzah kita yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan kesempitan, kesumpekan. Maka Nabi mengatakan, bawalah cahaya itu dengan kalian banyak-banyak membaca la ilaha illallah. Di zaman Nabi Musa alaihissalam juga ada seorang yang umurnya sampai 490 tahun, yang kemudian sampai 400-an tahun selalu menyembah api. Setiap hari dia ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa bertanya kepada orang ini, wahai kakek, sekumbe wah umur dah 450 tahun. Lalu apa si jauh dah ini, si selondangang dah ini? Saya selalu membawa api. Untuk apa kau membawa api siang dan malam, wahai kakek? Saya sembah api ini sudah 400-an tahun. Lalu Nabi Musa bilang apa? Wahai kakek, maukah aku tunjukkan kamu jalan yang benar? Jangan kau menyembah api, tapi sembahlah yang menciptakan api, sembahlah yang menciptakan langit dan bumi, sembahlah yang menciptakan engkau. Tapi apa jawaban kakak ini? Apakah Tuhanmu bisa mengampuni aku? Maka apa kata Nabi Musa alaihissalam? Insya Allah Tuhanku maha pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Maka orang ini kemudian diajar membaca 2 kalimat syahadat oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu tidak lama setelah orang ini bisa membaca 2 kalimat syahadat, 3 hari orang ini meninggal dunia setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kok tiap hari saya tidak menemukan orang ini lewat? Biasanya bilang jelun lewat lek tene lagu ndek kuah kita ya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam penasaran, ditanya tetangga-tangganya, ditanya orang-orang yang sering melihat orang ini lewat. Maka apa kata Nabi Musa alaihissalam kepada orang-orang yang sering melihat orang itu? Semeton, kemana orang yang setiap hari bawa api itu? Kemana kakak yang setiap hari bawa api itu? Kok saya tidak lihat di hari ini? Maka orang menjawab, dia sudah meninggal dunia. Maka menangislah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana nasib orang ini yang telah menyembah api sampai 400-an tahun. Lalu dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kemarin 3 hari yang lalu saya mengajar orang untuk bertauhid kepadamu, mengajak orang itu ke jalanmu ya Allah. Tapi 3 hari setelah mereka aku ajarkan bertauhid kepadamu ya Allah, kakak itu meninggal dunia. Bagaimana nasibnya ya Allah setelah mereka bertaubat, setelah kakak itu bertaubat dan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat untukmu ya Allah? Maka Allah menjawab, orang itu selamat dalam rahmatku. Maka Nabi Musa tersenyum. Lalu apa yang membuat orang itu selamat padahal dosanya 400 tahun menyembah api? Maka Allah menjawab, di dalam kalimat syahadat itu hurufnya 24 huruf. 1 huruf itu menghapus dosa 27 tahun. Paham tidak? Itu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam 1 kalimat tauhid ini, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, 1 huruf dari kalimat tauhid ini mampu menghapus dosa 27 tahun. Bayangkan kalau 27 kali 24 sama dengan berapa Bapak Ibu? 27 kali 24, coba hitung. Berapa?
27 kali 24. Hitung cepat. 648. Coba bayangkan. Itu orang itu menyembah api 400-an tahun. Terus ini 648. Berarti 248 itu adalah sisa daripada kelebihan membaca 2 kalimat syahadat. Ya Allah, makanya dengan 2 kalimat syahadat inilah kita mengenal Islam. Dengan 2 kalimat syahadat inilah kita beriman kepada Allah. Dan itu pintu untuk mengenal Allah. Tidak heran kalau kemudian Allah mengatakan di dalam satu huruf dalam kalimat syahadat itu Allah mengampuni dosa 27 tahun. Itu riwayat yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang kakek-kakek yang meninggal dunia 400 tahun menyembah api. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya, bagaimana nasib orang ini ya Allah? Ternyata Allah mengampuni dosanya. Ini yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa itu adalah kegelapan. Kemudian alam barzah adalah kegelapan dan padang mahsyar itu kegelapan. Apa cahayanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cahaya padang mahsyar itu adalah amal-amal soleh. Maka kita diminta oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebagusan yang pelungguh kerjakan kembali kepada diri pelungguh, dan keburukan yang pelungguh lakukan kembali kepada diri pelungguh. Maka tidak heran kata Tuan Guru Ahmad Tretetet, ketika pada saat itu banyak orang mengaji datang ke rumahnya. Lalu apa kata orang-orang ini? Wahai Tuan Guru, kami datang mau mengaji. Beliau baru keluar. Lalu setelah beliau keluar, apa isi pengajiannya? Sederhana isi pengajian yang disampaikan beliau, bagus kamu kerjakan, bagus kamu dapatkan. Jelek kamu kerjakan, jelek yang kamu dapatkan. Kalau bahasa Sasaknya, bagus tegawe, bagus tedait, lenge je tegawe, lenge tedait. Duren detalet pasti duren dedait. Ndik mungkin dengan nalet duren bebuak pau. Betul? Ndak mungkin pelungguh menanam mangga kemudian berbuah jagung. Ada enggak orang nanam mangga kemudian berbuah jagung? Enggak akan pernah ada di alam semesta ini Bapak Ibu. Apa yang kita tanam itulah yang kita temukan. Kalau pelungguh menanam jagung, pasti jagung yang pelungguh dapatkan. Tidak mungkin pelungguh menanam ubi kemudian yang tumbuh adalah jagung. Atau sebaliknya, jagung yang pelungguh tanam kemudian berbuah durian. Tidak akan pernah ada seperti itu. Maka barangkali inilah yang menjadi renungan bagi kita semua. Dan lebih-lebih ini bulan Rabiul Awal, ada pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kita semua. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kedatangan 4 malaikat? Ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil, ada malaikat Israel. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, bagi siapa saja yang berselawat 10 kali untukmu, maka kelak saya di titian Siratal Mustaqim akan memegang tangan umatmu, akan mengajak umatmu secepat kilat menyeberangi titian Siratal Mustaqim ketika umatmu telah berselawat 10 kali untukmu. Lalu kemudian datang malaikat Israfil kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, jikalau ada umatmu berselawat 10 kali untukmu, maka saya akan sujud di hadapan Allah dan saya tidak akan mengangkat kepala saya di hadapan Allah sebelum saya tahu umatmu mendapatkan ampunan dari Allah. Artinya apa? Siapa saja orang yang berselawat kepadamu 10 kali kata malaikat Israfil, maka saya tidak akan berhenti sujud di hadapan Allah sebelum umatmu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian datang malaikat Israel yang mencabut nyawa manusia. Apa kata malaikat Israel? Saya adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa semua makhluk Allah di alam semesta ini. Ya Muhammad, jikalau ada umatmu bersalawat 10 kali untukmu, saya akan mencabut nyawa umatmu nanti pelan-pelan seperti saya mencabut nyawanya para nabi-nabi terdahulu. Tuh coba bayangkan. Lalu kemudian datang malaikat Mikail. Ya Rasulullah, saya ini malaikat Mikail yang ditugaskan oleh Allah membagi rezeki kepada seluruh makhluknya. Maka siapa saja di antara umatmu yang berselawat 10 kali untukmu, maka saya malaikat Mikail akan memberikan minum
dari telaga Kausar untuk umatmu yang bersolawat kepadamu 10 kali. Lalu Nabi mengingatkan kita juga Bapak Ibu, ketika Nabi berpesan kepada Anas bin Malik, bacalah solawat pada malam Jumat 80 kali. Siapa yang bersolawat untukku 80 kali pada malam Jumat atau siang harinya, maka Allah akan menggugurkan dosanya 80 tahun. Dan barang siapa yang bersolawat 80 kali untukku, dan Allah memberikan dia pahala seperti orang yang beribadah 80 tahun. Saya baca salawat untukku 80 kali, kata Nabi Muhammad, maka Allah menggugurkan dosanya 80 tahun, dan Allah memberikan nilai ibadahnya 80 tahun. Lalu Anas bin Malik bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat apakah yang kami baca? Maka beliau mengajarkan Anas bin Malik mengucapkan salawat, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Saya membaca ya 80 kali pada malam Jumat maupun siang harinya, maka Allah menggugurkan dosanya 80 tahun dan akan memberikan ganjaran ibadah seperti beribadah 80 tahun. Jelas Bapak Ibu? Lebih-lebih di bulan Rabiul Awal ini Bapak Ibu, mari kita tanamkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau itu selalu mencintai kita. Pada satu ketika di tengah malam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mencari suaminya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ditemukan di tempat tidur. Akhirnya beliau mencari, tiba-tiba ditemukan beliau dalam keadaan sholat. Lama dia menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suwe ditunggu Nabi Muhammad selesai sembahyang oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu setelah selesai beliau sholat, ditanya oleh istrinya, wahai suamiku, kok lama sekali engkau sholat? Berapa rakaat sih engkau sholat pada malam ini? Beliau menjawab, saya sholat 1000 rakaat. Lalu apa kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, bukankah engkau lah makhluk yang paling mulia di alam semesta ini? Engkau yang pertama kali membuka pintu surga, dan engkau pertama kali akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, dan engkau telah dibebaskan oleh Allah dari noda dan dosa. Kok kenapa engkau salat 1000 rakaat? Apa jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai istriku, kenapa saya salat sampai 1000 rakaat? Ini saya hadiahkan untuk umatku. Salat sunat taubat ini saya niatkan untuk umatku yang belum sempat beristighfar duluan dia meninggal dunia. Saya niatkan untuk umatku belum sempat dia bertaubat kepada Allah. Maka 1000 rakaat ini saya niatkan untuk umatku supaya Allah mengampuni umatku. Coba bayangkan, ya Allah, sampai Rasulullah sholat 1000 rakaat demi cintanya kepada kita. Makanya ini terakhir detik-detik meninggalnya beliau. Waktu dia sakit selama 18 hari beliau sakit dalam kondisi lemah, kemudian dia kumpulkan sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, saya enggak lama lagi di dunia ini, karena sakit saya semakin hari semakin parah. Saya ingin mengumumkan kepada kalian, tolong kalian menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai sahabat-sahabatku semua, apakah saya sudah mengajak kalian bertakwa kepada Allah? Maka serentak sahabat menjawab, wahai Rasulullah, benar engkau telah mengajak kami bertakwa, dan kami telah jalankan apa yang engkau katakan. Lalu kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya? Wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian setelah ajarkan hukum-hukum Allah kepada kalian? Maka semua sahabat menjawab, engkau telah mengajarkan kami hukum-hukum Allah. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau begitu kalian sudah mendengarkan ini dan kalian sudah mengamalkannya dan kalian sudah menerimanya, maka kelak di hari kemudian tidak ada lagi yang saya pertanggungjawabkan, karena sudah sampai amanat Allah kepada kalian. Namun detik-detik terakhir ini saya akan meninggalkan dunia ini. Tolong barangkali ada di antara kalian yang pernah saya sakiti. Tolong barangkali ada di antara kalian yang pernah saya berhutang kepada kalian. Maka hari ini saya minta kepada kalian maju. Untuk apa saya tebus hutang-hutang saya kepada kalian? Karena saya tidak mau ada hutang saya kemudian saya meninggalkan dunia ini, supaya saya menghadap Allah dengan keadaan tidak punya hutang di antara kalian.
Maka semua sahabat itu menunduk, tidak ada satupun yang kemudian mengatakan ini ada hutang. Tiba-tiba dari tengah kerumunan sahabat ada seorang yang mengatakan, ya Rasulullah, hari ini saya menuntut hutang engkau. Maka sahabat semuanya menjadi tegang. Akhirnya apa? Orang ini disuruh maju oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maju, siapa engkau? Saya Ukasha. Kalau memang engkau ini menganggap dia hutang wahai Rasul, maka silahkan, apakah kau mau membayarnya atau tidak? Terserah engkau wahai Rasul. Kata Ukasha, apa hutang saya? Dulu waktu perang Uhud, ketika engkau mencambuk kudamu, justru saya yang kena dengan cambukmu. Maka hari ini saya minta, apakah itu menjadi hutang? Kalau memang tidak hutang, biar saya tidak minta. Tapi kalau ini menjadi hutang, maka kalau engkau mau melunasi, silahkan. Maka apa kata Rasulullah? Ini adalah hutang wahai Ukasha. Maka berdirilah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Ukasha, jangan kau sakiti baginda Rasul. Saya yang jadi taruhannya. Kau cambuk saya sampai berdarah-darah. Saya rela mati demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asalkan kau jangan sakiti. Tapi Rasulullah mengatakan, duduk wahai Abu Bakar. Ini persoalan saya dengan Ukasha. Lalu kemudian berdirilah Umar bin Khattab, seraya mengangkat pedang. Wahai Ukasha, bunuh saya dengan pedang saya. Saya tidak reda kalau kemudian engkau sakiti Rasulullah, engkau cambuk Rasulullah. Langkahi dulu mayatku, habisi aku. Maka Rasulullah tersenyum, duduk wahai Umar. Maka 4 sahabat ini maju. Lalu Rasulullah dengan ungkapan yang sama, kalian duduk. Berdirilah Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ukasha, saya ini adalah cucunya baginda Rasul. Tolong kami yang harus dicambuk. Jangan cambuk kakek saya. Lebih baik kami berlumuran darah, bersimbah darah, daripada engkau menyakiti kakekku. Maka Rasulullah tersenyum, wahai cucuku, duduk. Kau adalah cucuku yang pemberani. Maka kemudian Rasulullah meminta Bilal bin Rabah untuk mengambil pecut di rumahnya. Wahai Bilal, segera ambilkan pecut. Sampai di rumah, dia ketemu dengan anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Untuk apa kau mengambil pecut wahai Bilal? Rasulullah menyuruh saya mengambil pecut. Untuk apa? Rasulullah mengumumkan siapa yang pernah berhutang sama dia, maka rela dia membayar hutang. Ternyata Ukasha menginginkan hutangnya dibayar oleh Rasulullah. Dia nangislah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kenapa Ukasha itu tega menyakiti bapak saya? Singkat cerita Bapak Ibu, maka dibawalah cambuk itu. Disuruhlah Rasulullah membuka bajunya. Dulu waktu itu baju engkau terbuka waktu mencambuk saya. Maka kemudian apa kata Rasulullah? Jangan main-main wahai Ukasha, nanti Allah murka kepada kamu. Akhirnya dibuka bajunya oleh Rasulullah. Cahaya tubuh beliau memancarkan sinar di tengah-tengah kerumunan para sahabat pada saat itu. Semua menangis, terharu melihat keadaan itu. Semua menangis. Tahu-tahu apa yang terjadi? Ukasha itu memeluk Rasulullah seerat-eratnya. Lalu beliau menangis, Ukasha, ya Rasulullah, tidak mungkin aku mencambukmu, tidak mungkin aku memecutmu, tapi aku pernah mendengarmu, siapa yang bersentuhan kulitmu dengan kulit siapa saja, maka Allah haramkan jasadnya dari neraka jahanam. Itu yang aku inginkan. Dari dulu aku menginginkan tubuhmu itu bersentuhan dengan kulitku. Dari dulu aku menginginkan supaya aku bisa memelukmu, supaya neraka jahanam tidak bisa menggigitku, tidak bisa memakanku, tidak bisa membakarku. Ya Allah, semua orang menangis pada saat itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai sahabatku, lihat, lihat ini ahli surga. Subhanallah Bapak Ibu, bagaimana kemuliaan Rasulullah SAW, seorang manusia yang paling agung, yang paling mulia, tubuhnya bercahaya, dan beliau mengatakan, siapa yang bersentuhan kulitku dengan kulitnya, Allah haramkan jasadnya dari neraka jahanam. Dan Nabi mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang cinta kepadaku, kelak di surga dia bersamaku. Saya ingin menghimbau kita semua, mari kita tanamkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW.
beliau menghabiskan waktunya untuk mendakwakan agama ini, dan beliau selalu memohonkan kita ampun kepada Allah. Bahkan dikala beliau meninggal dunia, beliau mengatakan ummati, 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 umatku, umatku. Beliau membela kita. Di saat detik-detik akhir hayat beliau selalu menyebut kita. Dan beliau selalu bermohonkan ampun kepada Allah untuk kita. Sampai-sampai beliau sholat 1000 rakaat untuk kita. Ini kecintaannya kepada kita. Pertanyaannya, sudahkah kita mencintai Rasul? Sudahkah kita menjalani apa yang diajarkan oleh Rasul? Sudahkah kita sholat tepat waktu sebagaimana Rasul ngajarin kita? Sudahkah kita peduli sama anak yatim seperti Rasul peduli sama anak yatim? Sudahkah kita peduli terhadap orang-orang miskin sebagaimana Rasul mencintai orang-orang miskin? Sudahkah kita berjuang di jalan Allah sebagaimana Rasul berjuang di jalan Allah? Sudahkah kita berdakwah sebagaimana Rasul menjalankan dakwah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Sebegitu sayangnya kepada kita, sebegitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika hari berbangkit, Nabi kedatangan 4 malaikat, malaikat Israel, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Jibril, ketika menjemput Nabi Muhammad ketika hari berbangkit. Maka pada saat itu lelah malaikat ini mencari makamnya beliau. Setelah ditemukan, baru kemudian beliau dibangkitkan oleh Allah. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada 4 malaikat ini, apa katanya ya? Wahai malaikat Allah, hari ini hari apa? Kok sepi? Kok lengang? Hari ini adalah hari berbangkit ya Rasul. Engkau disuruh kami menjemputmu ya Rasul. Kami diperintahkan untuk menjemput engkau ya Rasul. Dan pintu-pintu surga telah terbuka untukmu ya Rasul. Surga pertama kali kau yang memasukinya ya Rasul. Tapi apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Jibril, wahai Mikail, wahai Israfil, wahai Israel, bagaimana nasib umatku di padang mahsyar? Aku belum mau masuk surga sebelum aku tahu umatku di padang mahsyar. Sungguh luar biasa beliau. Lalu bingung malaikat ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Muhammad belum mau masuk surga karena dia belum tahu keadaan umatnya di padang mahsyar. Maka apa kata Allah kepada 4 malaikat ini? Berikan kabar gembira kepada hambaku yang mulia Muhammad. Umatnya selamat di bawah naungan syafaatnya nanti. Ketika ungkapan ini disampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, umatmu akan selamat di bawah naungan syafaatmu nanti. Baru beliau tersenyum setelah mendengar jawaban dari Allah yang disampaikan kepada 4 malaikat ini. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semua umatnya diberikan syafaat kelak di hari kemudian. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa di antara kalian umatku yang banyak bersalawat untukku, maka kalian itulah yang kelak akan banyak mendapatkan syafaat dariku. Jangan pernah berhenti bersalawat saudara-saudaraku semua. Karena itu asbab Allah akan memberikan kita pertolongan lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbab itulah kemudian kita akan mendapat rahmat dari Allah. Asbab salawat itulah kita akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah.